Ya. Silakan boleh duduk di sini atau boleh duduk di sana. Ya, ya. Atau sebagian duduk di sini dan sebagian paling depan. Bu Daryo paling depan, Bu. Ya, 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 ya. Ini masih kosong. Ya. Dan ayo. Oke, selamat malam semuanya. Iya. Malam hari ini kita masuk di sesi yang kedua. Kalau yang pertama kita belajar tentang masa lalu yang menghalangi kita untuk masuk kepada apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Hari ini atau malam ini saya akan bicara tentang pola pikir. Pola pikir kita menentukan apakah kita masuk ke dalam rencananya Tuhan atau kita stay di tempat di mana kita nyaman. Bapak Ibu, paradigma atau pola pikir itu tidak mudah untuk diubah. Pada waktu kita diselamatkan, kalau kita mengingat kita diselamatkan ada yang mungkin 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, ada yang 2 bulan yang lalu, ya. Setiap kita punya momen di mana Tuhan menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita, kita melihat betapa berdosanya, betapa perlunya kita akan Tuhan, dan kita datang kepada Dia dan kita diselamatkan. Ya, satu momen kita diselamatkan. Kita sebut kelahiran baru. Tetapi perubahan pikiran kita itu tidak hanya satu momen. Tidak ada seorang yang berubah pikirannya drastis satu hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Kadang perlu waktu bertahun-tahun untuk Tuhan mengubah pola pikir kita. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat perjalanan bangsa Israel. Bangsa Israel pada generasi Musa merupakan bangsa Israel yang paling banyak mengalami mujizat. Ada orang Kristen mengatakan, kalau saja saya melihat keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, pasti saya berubah. Jawabannya belum tentu. Karena generasi ini adalah generasi yang paling banyak mengalami mujizat Tuhan. Pada waktu mereka di padang gurun, tiap pagi mereka bangun mujizat terjadi. Mereka nggak perlu cari makanan, ada mana, tersedia. Pada waktu mereka mau bergerak, mereka tinggal lihat tiang awan dan mereka ikut di tiang awan itu dan mereka melihat tuntunan Tuhan secara fisikal. Luar biasa. Tapi pada waktu Tuhan membawa mereka di penghujung tanah perjanjian. Jadi mereka keluar dari Mesir, mereka ini bangsa budak, bangsa yang selama 400 tahun lebih diperintah untuk melakukan apa aja sama Tuhan mereka di Mesir. Mereka tidak punya kebebasan untuk berpikir, mereka tidak punya mimpi. Ya, budak itu nggak punya mimpi, ya. Tiap hari bangun kerja, pokoknya hidupnya kayak robot udah diatur, ya. Terus kemudian Tuhan bawa, Tuhan bebaskan mereka. Dalam satu malam Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Ada Mesir yang mau mengejar mereka dalam satu saat. Tuhan mampu untuk tenggelamkan seluruh musuh mereka. Dan mereka terbebas. Dan sebenarnya kalau kita pikirkan ini adalah momen yang terbaik dalam kehidupan mereka. Mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Dan kita akan melihat cerita ini cerita yang saya percaya kita udah sering dengar. Tapi saya berharap kita belajar sesuatu tentang paradigma. Tentang pola pikir. Karena orang bisa mengalami peristiwa yang persis sama, tapi kalau pola pikirnya berbeda, maka kesimpulan atas apa yang terjadi akan sangat berbeda. Dikatakan di ayat 25 dari Bilangan pasal 13, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi ada 12 pemimpin dari masing-masing suku bangsa Israel diminta oleh Musa untuk mengintai
40 hari tur Kanaan. Ya, dan mereka bisa lihat semua yang perlu dilihat, oke? Dan langsung datang kepada Musa. Setelah selesai turnya, 12 orang ini balik kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan ini hasilnya. Hanya. Bapak Ibu, bedanya antara orang yang punya pola pikir yang benar dengan orang yang punya pola pikir yang salah itu tipis. Hanya. Bedanya orang percaya yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan untuk melakukan perkara besar dalam hidupnya dengan orang yang juga percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan, tapi tidak mempercayai perkara besar dari Tuhan, itu hanya di faktor hanya. Jadi mereka sama-sama melihat hal yang baik di tanah perjanjian. Jadi kalau 12 orang ini ditanya, apakah engkau melihat perkara baik di tanah perjanjian? 12-nya mengatakan ya. Tapi 10 orang mengatakan hanya. Hanya. Jadi in addition to baik itu, ada hal yang tidak baik. Tuhan itu memang pada umumnya baik. Hanya. Tuhan itu pada umumnya memang luar biasa. Hanya. Iblis akan masuk dalam kehidupan kita pada waktu kita tidak hati-hati, kita punya hanya dalam hidup ini. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Nah, saudara, bagian yang ini 12 orang sama-sama melihat, sama persis. Jadi kalau mereka ditanya apakah benar apa yang akan mereka masuki atau bangsa Israel diberikan tanah perjanjian itu luar biasa baiknya. Mereka setuju. Hanya satu bagian yang mereka tidak setuju. Yang tidak setuju adalah kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini kata Kaleb, kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Jadi, Kaleb mengatakan, kita pasti akan mengalahkannya. 10 orang yang lain mengatakan mereka lebih kuat daripada kita. Hanyanya itu tipis Bapak Ibu. Dan ini yang membedakan antara 10 dan 2. Dampak hanya ini membuat orang Israel berputar-putar 40 tahun. Beda antara 2 orang yang mempercayai Tuhan regardless keadaan, dengan orang yang melihat keadaan dan tidak mengatakan bahwa Tuhan sepenuhnya bohong, hanya. Jadi kira-kira begini, memang Tuhan itu dahsyat, hanya keadaan saya buruk, sehingga Tuhan nggak bisa lakukan apa-apa. Kelihatannya orang yang seperti ini, kalau kita gambarkan dalam kehidupan sehari-hari, pada saat ini, hari Minggu tetap datang ke gereja. Mereka tetap mengatakan Tuhan itu baik, nyanyi tetap angkat tangan, ya. Dan kalau kita di gereja karismatik tetap berbahasa roh,
Hanya kita nggak percaya sama Tuhan 100%. Hanya. Bapak Ibu, saya percaya tahun ini setiap kita Tuhan mau berikan expansion. Cuman kembali, sekalipun itu rencana Tuhan, sebagian dari anak Tuhan punya hanya. Memang rencana Tuhan baik. Memang firman Tuhan itu luar biasa. Hanya keadaan saya nggak seperti apa yang firman Tuhan katakan. Rasul Paulus di Roma pasal yang ketiga mengatakan, let God be true, biar kiranya Tuhan itu benar. And all men are liars. Dan setiap manusia adalah pembohong. Poinnya, Paulus tidak mengatakan bahwa setiap manusia di muka bumi ini pada waktu mengatakan sesuatu itu pasti bohong. Bukan. Tapi fakta yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan itu bohong. Fakta itu bukan kebenaran. Fakta seringkali justru membuat kita terbelenggu. Firman Tuhan mengatakan kebenaran itu memerdekakan kita. Fakta hidup kita kadang membuat kita terbelenggu. Karena faktanya lawan lebih kuat. Faktanya keadaan buruk. Faktanya saya sedang mengalami kesulitan yang sungguh-sungguh nyata. That's the fact. Beberapa tahun yang lalu, saya operasi empedu Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya kepahitan saya diangkat. Ya. Ya. Setelah saya operasi empedu, dokter yang mengoperasi mengatakan, tolong diperiksa livernya karena dokter yang melakukan surgery ya melihat bahwa liver saya itu kasat mata itu terjadi pengerasan, sirosis. Dan dia katakan ini tanda awal kanker. Saudara kalau dengar kabar kayak begitu, itu hati itu jangan mengatakan gini, kalau hamba Tuhan kan lain Pak, oh sama aja. Dengar kayak begitu, gitu ya. Pada waktu itu istri baru melahirkan DJ, jadi DJ baru berapa hari waktu itu ya, berapa bulan gitu ya. Dan saya masih ingat, saya merenungkan ayat ini dan saya katakan, let God be true. Biarkan Tuhan itu benar. All men are liars. Saya tidak mengatakan dokter bohongin saya, tapi fakta itu bukan kebenaran. Ya, dokter itu dia lihat kasat mata karena dia did the surgery. Oke, ada dokter di sini. Oke, ya, enggak masalah. Kita pergi. Saya enggak anti dokter, tapi saya harus mempercayai firman Tuhan. Dan kemudian dokternya mengatakan dicek MRI. Dan saya confess itu. Tuhan kau itu benar. Yang lain bohong. Ya. Dan singkat cerita saudara, hasil MRI dengan hasil kasat matanya dokter beda. Ya, jadi dokter sudah kasat mata melihat terjadi perubahan. Ya. Dan saya katakan enggak, saya percaya hasil MRI-nya. Ya. Tuhan sudah sembuhkan sejak dokter itu mengoperasi sampai saya di MRI. Poin yang saya ingin sampaikan kepada setiap kita, kadang fakta itu yang berusaha untuk membohongi kita dari kebenaran firman Tuhan. Karena selalu ada fakta yang melemahkan saudara. Deal yang hampir saudara dapatkan, terus kemudian lepas. Siapa yang di sini yang berbisnis pernah mengalami seperti itu, rasanya dari Tuhan Pak. Rasanya ini tinggal step terakhir Pak. Terus tiba-tiba lepas. Siapa yang pernah ngalamin itu? Oke, alright, it's good. Ya, dan kadang Tuhan izinkan seperti itu.
Dan sepertinya faktanya melawan kita. Fakta nggak berpihak sama kita. Bangsa Israel melihat one more step. Ini udah mau masuk ini. Ya, dan semuanya bagus. Kecuali ternyata bukan tanah kosong. Gede-gede kayak Goliat yang tinggal di sana. Dan mereka ini yang 10 malah nambahin begini. Di mata mereka kami ini kayak belalang. Saya nggak tahu apakah 10 itu lakukan interview kepada penduduk Israel dan mengatakan di mata kalian kami seperti apa? Terus jawabannya belalang. Oke, laporkan. Pada waktu pola pikir kita tidak lagi seturut dengan firman Tuhan, maka kita akan mempunyai kesimpulan bahwa Tuhan nggak bersama-sama dengan kita. Lawan itu yang berusaha untuk menghancurkan kita. Saya baru bicara dengan seorang yang baru mengalami keadaan yang membuat dia trauma. Ya. Dan dia katakan, yang sungguh-sungguh membuat saya terpukul, Pak, karena saya bingung kenapa Tuhan tidak menolong saya pada waktu itu. Kemudian saya mengatakan, tergantung cara lihat kamu. Sesungguhnya Tuhan menolong kamu, menjaga kamu, sehingga apa yang kamu takutkan itu tidak terjadi, tetapi iblis berusaha untuk memperlihatkan kepada kamu bahwa sesungguhnya Tuhan lepas tangan. Sesungguhnya Tuhan menyelamatkan kamu di waktu di mana pertolongan itu dibutuhkan. Kadang keadaan kita membuat kalau kita punya pola pikir yang salah, instead of mempercayai Tuhan itu baik, kita mengatakan, kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Itu yang dialami oleh bangsa Israel, yang ngalamin mujizat demi mujizat, demi mujizat, demi mujizat. Pada waktu mereka hampir masuk, ada tantangan besar. Mereka katakan, kenapa Tuhan tidak izinkan kami tinggal di Mesir aja? Kenapa kami harus mati dengan cara begini? Pada waktu pola pikir kita nggak seturut dengan kebenaran firman Tuhan. 100%. Ya, dan seringkali iblis masuknya dengan yang sedikit, hanya. Tuhan itu baik, hanya. Dia lebih baik sama temanmu daripada kamu. Tuhan memang baik sama kamu. Tapi nanti dulu. Kamu enggak spesial-spesial amat. Sama yang ini Tuhan lakukan ini, hanya kamu enggak. Mazmur 78. Mazmur 78 ini adalah kesimpulan yang dituliskan tentang perjalanan bangsa Israel. Saya hanya mengutip beberapa ayat. Nanti setelah retreat pulang ke rumah, tolong Mazmur 78 dibaca. Ya, saya mulai dari ayat 40. Berapa kali mereka berontak terhadap dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Perhatikan baik-baik. Ketidaktaatan bangsa Israel, ketidakmampuan bangsa Israel untuk mempercayai Tuhan, dikatakan yang pertama menyusahkan hatinya. Ayat 41, berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Pada waktu kita tidak mempercayai Tuhan, maka sesungguhnya kita menyakiti hati Tuhan. Saudara, kalau suami, ya, ibu-ibu, ya, suami pulang dari kantor, terus kemudian suami bilang begini, hari ini nggak usah masak,
saya pulang kantor lebih cepat. Ngajak kamu sama anak-anak makan yang enak. Pengen apa? Ya. Terus kemudian istri mengatakan, duh pengen steak. Itu biasanya suami. Istri biasanya ngomongnya gini, pengen salad. Gitu. Ya. Oke, suami. Ya, istri gitu, pengen salad. Ya. Terus kemudian suami hari itu menyediakan waktu lebih cepat pulang. Karena dia mau ngajak istri dan anak-anaknya makan malam di luar. Sampai di rumah ada Indomie. Istrinya udah masak Indomie. Ya. Terus suaminya bilang, "Loh kok Indomie? Tapi ini spesial Indominya. Yang masak kok Yongki." Nah, jago masak Indomie, saudara. Luar biasa Indominya. Agak beda. Ya, well anyway. Suaminya mengatakan, loh kok masak Indomie? Bukannya tadi saya udah telepon. Kita mau keluar makan. It's okay lah, enggak usah repot-repot. Daripada nanti kamu ada apa-apa enggak jadi, lebih baik kita makan Indomie. Saudara, suami akan merasa kecewa karena dia menyediakan waktunya, dia sudah excited dan dia pikir ajaan itu akan menyenangkan hati istri dan anak-anaknya. Tapi istrinya mengatakan, gak lumayan, saya masak ini Indomie. Saudara, hati Tuhan begitu sedih pada waktu dia katakan kepada anak-anaknya, I'm preparing for you great things. Terus kita bilang itu oke Tuhan. Nggak usah yang kayak gitu juga nggak apa-apa kok. Aku udah terbiasa untuk, nggak usah gitu ya nggak apa-apa. Itu yang dikatakan di Mazmur 78, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Dan salah satu terjemahnya, saya lupa, kemungkinan New King James mengatakan, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu bukan menyakiti, tapi limit, membatasi Tuhan. Tahukah saudara, sikap kita ini bisa membatasi Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita, dan itu menyakiti hatinya. Kalau saya sebagai orang tua, saya mau melakukan sesuatu yang baik, tapi anak saya merasa it's okay, aku enggak mau itu. Saya merasa aku sudah sediakan yang terbaik, kok kamu enggak mau? I'm preparing the best. Pola pikir kita, pola pikir yang salah akan membatasi Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. That's why pola pikir yang benar itu so important. Kalau iblis tidak berhasil membuat saudara untuk jatuh dalam dosa, maka yang dia lakukan adalah membuat pola pikir saudara salah, sehingga saudara tidak akan masuk dalam rencana Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Kejatuhan Adam dan Hawa dimulai dengan pola pikir. Kalau Tuhan tidak sungguh-sungguh baik, maka aku harus mencari jalan keluar sendiri. Karena dia memang bukan sepenuhnya buruk, tapi tidak sepenuhnya baik. Dia banyak baiknya, hanya. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya pada hari ia membebaskan mereka dari lawan, ketika ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Zoan. Bangsa Israel mendapatkan mujizat yang limpah. Kalau saya tanya kepada saudara dan saudara mau jujur, saya percaya setiap orang dalam ruangan ini boleh mengatakan saya pernah mengalami mujizat Tuhan. Kalau saudara anak Tuhan, saya yakin saudara pernah mengalami mujizat Tuhan. Tapi hanya karena kita mengalami mujizat Tuhan,
tidak berarti pola pikir kita jadi langsung benar. Dalam satu hari Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, tapi perlu bertahun-tahun pola pikir Mesir dilenyapkan dari pikiran bangsa Israel. Keselamatan saudara satu hari. Saudara terima Tuhan Yesus, saudara diselamatkan. Tapi pola pikir saudara perlu dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Dan itu setiap hari. Lukas pasal yang kelima bicara tentang kantong anggur baru. Tuhan Yesus memberikan ilustrasi ini. Kalau ada anggur yang baru dimasukkan di kantong anggur yang lama, yang nggak bisa stretch, maka anggur itu akan terbuang percuma. Karena anggur yang baru itu selalu stretch, masih berfermentasi. Sedangkan kulitnya itu sudah nggak bisa stretch. Banyak orang percaya pola pikirnya kayak kantong anggur yang sudah lama. Pokoknya saya tahu kalau Tuhan mau bekerja caranya seperti ini. Saya dulu pernah ngalamin seperti ini, jalan keluarnya seperti ini. Sedangkan Tuhan punya cara yang baru. Tuhan mengerjakan dengan polanya dia. Dia mau kita masuk ke dalam polanya. Sedangkan seringkali kita mau membuat Tuhan masuk di dalam pola kita. Jadi ibaratnya kita ini punya pola, kotak, dan pokoknya semuanya harus cocok dengan pola kita. Kalau enggak berarti bukan Tuhan. Kalau enggak seperti ini berarti bukan Tuhan. Saya percaya Tuhan mau membawa setiap kita masuk dalam musim yang baru. Dan di musim yang baru itu kadang kita enggak familiar dengan caranya Tuhan. Hanya karena kita tidak familiar bukan berarti Tuhan tidak melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. As a man think in his heart, so is he. Ada yang mengatakan, hati-hati saudara, saudara akan menjadi seperti yang saudara pikirkan. Ayat ini tidak mengatakan seperti itu. Ayat ini mengatakan saudara sekarang ini persis seperti apa yang saudara pikirkan. Tidak perlu tunggu berapa lama lagi. Ayat ini mengatakan, as a man think in his heart, so is he. Kalau engkau pikirkan Tuhan seperti apa, maka hidupmu nggak jauh-jauh dari itu. Itu sebabnya yang menghalangi kita masuk kepada rencana Tuhan, seringkali adalah pola pikir kita tentang Tuhan. Sewaktu kita berpikir salah, maka hidup kita sebenarnya sedang berjalan ke arah yang salah. Pernah saudara mendengar orang yang mengatakan gini, Tuhan sedang habisi saya, sampai saya tidak bisa apa-apa. Itu pola pikir saudara. Atau orang yang sama bisa mengatakan, Tuhan begitu baik terhadap saya, sehingga dia tidak izinkan saya habis. Tuhan izinkan saya lewati lembah kekelaman karena dia mau menunjukkan perkara yang dahsyat dalam hidup saya. Saudara, pola pikir kita membuat kita punya kesimpulan yang begitu berbeda untuk kejadian yang sama. Itu yang ditunjukkan oleh Kaleb dan Yosua dan yang ditunjukkan oleh 10 orang pengintai. Persis sama keadaannya, tapi kesimpulannya beda. Yang 2 mengatakan Tuhan baik, yang 10 mengatakan janjinya besar.
Tapi Tuhan tidak sungguh-sungguh baik. Tuhan izinkan kita mati di sana. Sama yang dilihat, pola pikir yang berbeda, kesimpulannya berbeda. Seringkali orang yang mengatakan bahwa, udahlah saya gini aja. Itu orang mengatakan, wah dia rendah hati. Kerendahan hati bukan berpikir kecil. Kerendahan hati adalah berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan. Jadi kerendahan hati artinya kalau Tuhan mengatakan engkau bisa, maka sebagai orang percaya, saudara akan mengatakan karena Tuhan bilang saya bisa, maka saya bisa. Itu kerendahan hati. Kerendahan hati artinya kalau Tuhan mengatakan kepada setiap kita bahwa hari depan kita itu baik, maka kita akan katakan besok akan jadi baik. Kenapa? Karena Tuhan ngomong seperti itu. Itu kerendahan hati. Kerendahan hati bukan mengatakan begini, ya udah deh, kalau Tuhan mau sesuatu yang tidak baik dalam hidup saya, kan dia Tuhan. Itu bukan kerendahan hati. Kalau Tuhan mengatakan masa depanmu baik, maka kita sepakat dan mengatakan masa depan kita baik. Saya membaca bagaimana orang Israel pada waktu mereka berada dalam pembuangan. Mereka dibuang, kerajaan Yehuda ditawan di Babel. Pada waktu itu mereka tidak mau tinggal di kota. Karena mereka tidak mau campur dengan orang-orang yang di Babel. Mereka masih merasa terpuruk, sedih, dan lain sebagainya. Tuhan berfirman dan mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau aku buang. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Tuhan minta orang Israel bangun rumah. Tuhan kasih tahu sama mereka bahwa aku tetap punya rencana yang baik buat kamu. Di dalam pembuangan saudara, di dalam keadaan mereka terpuruk, Tuhan bilang begini, kamu masuk ke kota, bangun rumahmu di sana. Dan saudara, pada waktu mereka mentaati apa yang firman Tuhan katakan, maka ada orang-orang seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang ada di kota dan bukan mengungsi dan mengatakan kami ini bangsa yang terpuruk. Pada waktu mereka mengikuti kebenaran firman Tuhan di waktu mereka terbuang, Tuhan pakai itu untuk membawa mereka pulang dan membangun bangsanya. Saudara, seterpuruk apapun keadaanmu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu kebenaran. Dan kebenaran, kembali, saya perlu mengingatkan berulang-ulang. Kebenaran bukan fakta, saudara. Fakta itu bukan kebenaran. Fakta adalah fakta. Kebenaran seringkali berlawanan dengan fakta. Kebenaran adalah apa yang firman Tuhan katakan tentang saudara dan saya. Kita dikasihi, itu kebenaran. Kita diproteksi, itu kebenaran. Saudara lebih dari pemenang, itu kebenaran. Saudara terpuruk, itu fakta. Jangan samakan antara kebenaran dan fakta. Iblis berusaha untuk membawa saudara kepada fakta dan mengatakan ini kebenaran tentang hidupmu. No, itu fakta tentang hidupmu. Tapi itu bukan kebenaran tentang hidupmu. Nah, ini yang Rasul Paulus katakan, saudara. Dia katakan bahwa sebenarnya peperangan kita itu bukan peperangan seperti bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, perang sama Goliatnya. Bukan itu peperangan kita. Peperangan kita ini ada di sini, saudara. Ini peperangan kita. Dan Rasul Paulus mengatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami adalah dalam perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Oke, kita tahan dulu ya, kata benteng-benteng. Ini benteng, saudara.
Benteng itu tebal, benteng itu dibangun untuk memproteksi apa yang ada di dalamnya. Kota zaman dahulu rata-rata punya benteng. Yeriko itu bentengnya tebal. Tujuannya supaya yang di luar tidak bisa masuk ke dalam. Semakin tebal bentengnya, semakin aman apa yang di dalam. Konteks Paulus adalah ini. Kami mematahkan siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi dia bicara tentang benteng dan dia katakan begini, peperangan kita ini seperti ngancurin kubu, ngancurin benteng. Dan dia jelaskan benteng itu apa? Siasat. Dalam bahasa Inggrisnya arguments. Argumentasi manusia. Yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Keangkuhan manusia mengatakan begini, saya nggak bisa. Sekalipun Tuhan bilang saya bisa, saya kenyataannya nggak bisa. Itu keangkuhan manusia. Itu bukan kerendahan hati, saudara. Kalau Tuhan bilang engkau bisa, engkau sanggup, kita bilang gini, ah Tuhan aku enggak sanggup. Saudara katakan, saya rendah hati. Tuhan bilang itu keangkuhan manusia yang menolak pengenalan akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, engkau sanggup. Paulus mengatakan, I can do all things. In Christ who strengthen me. Aku sanggup untuk melakukan segala perkara di dalam Kristus. Itu kebenaran. Dan saudara, kita punya benteng. Benteng itu dibangun sejak kita kecil. Masa lalu kita bahas di sesi yang pertama, bisa jadi benteng, saudara. Apa yang orang katakan tentang dirimu, engkau gagal, engkau lambat, engkau memang tidak pintar, engkau tidak cantik, engkau tidak bisaan, nggak seperti saudaramu itu bisaan. Oke, itu jadi benteng. Saudara mendengar firman Tuhan. Saudara ikut ibadah, saudara mendengar dan saudara katakan amin, amin, amin. Bukan berarti bentengnya sudah runtuh, saudara. Paulus mengatakan peperangan kita setiap hari adalah meruntuhkan benteng. Benteng adalah cara pikir yang salah. Yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Yang menentang pengenalan akan Allah. Dan lalu Paulus mengatakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau kita mau jujur, setiap kita punya cara atau pola pikir yang masih perlu untuk dibenerin. Setiap kita. Dan malam hari ini, saya men-challenge setiap kita untuk melihat cara pikir yang salah. Yang kita perlu runtuhkan untuk bisa melihat Tuhan melakukan ekspansi dalam kehidupan kita. Cara pikir yang salah ada yang mengatakan seperti ini. Dulu saya dekat sama Tuhan. Tapi karena satu dan lain hal saya jatuh. Untung-untung saya sudah dapatkan kesempatan yang kedua dari Tuhan. Tapi saya sudah kehilangan kesempatan yang terbaik. Itu kubu. Saudara katakan, loh saya bersyukur Pak kok kubu. Karena Tuhan tidak berpikir seperti itu tentang saudara. Pada waktu Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti bermimpi. Artinya begini loh. Kita ini tidak layak. Kok bisa ya Tuhan sediakan begitu baik? Saya dari keluarga yang seperti ini. Mulai diurut-urut dari orang tua saya, gak ada yang bisa jadi seperti ini. Keluarga lain ya memang lain. Keluarga kami tidak bisa. Itu kubu. Kalau Tuhan katakan engkau bisa, maka engkau bisa. Itu kebenaran. Dan untuk meruntuhkan benteng itu, saudara perlu berdiri atas kebenaran setiap hari. Itu sebabnya saudara perlu saudara seiman yang mengingatkan saudara, bukan hanya gini loh,
Sabar ya toh. Memang orang benar itu kemalangannya banyak. Lu itu hanya salah satu kebenaran firman Tuhan. Tapi jangan berhenti dengan kemalangan yang banyak. Percaya sama Tuhan. Ya, percaya sama Tuhan. Saya ingin mengajak saudara untuk hari ini. Ya, kita akan berdoa. Kalau ada ungodly belief, cara pikir yang salah yang saudara percaya. Saya tidak bisa. Saya memang di Tuhan sudah tetapkan saya ya cuman gini-gini aja. Untung-untung saya diselamatkan. Ya. Hal-hal yang seperti itu. Saudara, kita mau confess di hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan aku bertobat. Ini cara pikir salah. Dan mulai confess. Nanti kita akan berada dalam kelompok. Kali ini saya izinkan saudara untuk cari orang yang nyaman untuk saudara bagikan ini. Karena ini bicara tentang ungodly belief. Ya, dan mengatakan saya tahu ini salah dan saya mau berubah. Dan kemudian yang kedua, sebelum itu. Ayat terakhir. Efesus 3 ayat 20. Rasul Paulus mengajar jemaat untuk berdoa. Ini yang dia katakan. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Saudara, banyak orang percaya berdoa. Tapi dasarnya pada waktu dia berdoa salah. Doanya dipenuhi dengan Tuhan, aku ini tidak mampu Tuhan, aku ini stres Tuhan. Saudara, itu aja level doanya. Ada waktu di mana kita datang kepada Bapa dan mengatakan seperti itu. It's okay. Tapi kalau doa kita hanya ngeluh seperti itu, maka dia akan melakukan. Karena Tuhan, dikatakan di sini, dia dapat melakukan lebih daripada apa yang kita doakan. Artinya kalau kita doakan dan pikirkan sini, Tuhan bisa top up di sini. Lebih dari apa yang kita doakan. Tapi kalau yang kita doakan salah saudara. Aku jelek, aku ini. Cuman itu aja. Maka kuasanya tidak bisa melakukan karena apa yang kita doakan salah selama ini. Tuhan mau kita berdoa dan kita katakan gini, Tuhan aku percaya engkau bisa. Dan Tuhan akan melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kau doakan. Oke? Jadi, saya ingin saudara untuk ambil teman dalam kelompok. 4 orang. Yang pertama, dalam diskusi ini, akui apa yang selama ini saudara tahu itu salah. Bahasa teologinya ungodly belief. Saudara percaya sesuatu, mungkin saudara jarang sebutkan itu, tapi saudara tahu firman Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Tadi saya sudah memberikan beberapa contoh ungodly belief. Saya ini memang nggak bisa berhasil kalau kerja. Itu ungodly belief. Saya ini memang bukan orang yang mampu untuk melakukan ini. Saudara, setiap kita punya keterbatasan, yes. Tapi Tuhan mampu untuk melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan bahkan doakan. Oke? Dan pada waktu saudara nanti kita doa sama-sama, Roh Kudus mulai tunjukkan kepada saudara ungodly belief. Itu kubu saudara. Itu perlu dihancurkan. Ungodly belief yang mengatakan, iya saya ini memang tidak cantik kok. Tidak menarik. That's ungodly belief. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa saudara ini diciptakan segambar dengan Tuhan. Bagaimana mungkin saudara tidak menarik? It's ungodly belief. Renungkan ungodly belief yang ada dalam hidup saudara dan mulai confess dan mengatakan, Tuhan aku bertobat. Selama ini aku cara pikirku salah. Dan saudara mulai share ungodly belief. Satu kepada yang lain dan yang lain berdoa sepakat untuk the godly belief. Ya, kalau ada ungodly belief pasti ada godly belief-nya. Ya, kalau ungodly belief-nya aku tidak mampu berarti
Godly belief-nya apa? Dalam Tuhan, kamu mampu. Ya, dan kita confess itu. Itu yang pertama, oke? Yang kedua, declare apa yang saudara percaya Tuhan bisa lakukan di tahun 2023-2024. Be specific. Kalau itu area pekerjaan, katakan, aku percaya 2023-2024 terjadi seperti ini. Saya tahu sebagian dari kita mengatakan, enggak jadi ya Pak. Ya, nanti 3 orang udah denger enggak jadi. Ya. Saudara, jauh lebih sulit untuk Kaleb bilang begini. Kita pasti bisa masuk. Ya. Yang 10 bilang, ngomong apa sih kamu? Ya. Dan yuk kita kondisikan. Yang 3 ini tidak ada di antara kita yang mengatakan gini, alah kamu kok mimpimu kayak gitu besar. Yuk kita percaya. Dan ingat baik-baik apa yang kita lakukan malam hari ini. Ingat baik-baik. Karena saya ingin akan ada kesaksian-kesaksian yang mengatakan ini bukan sekedar retreat. Saya waktu itu mengatakan saya mempercayai Tuhan untuk bisnis saya. Saya mempercayai Tuhan untuk rumah saya. Saya mempercayai Tuhan untuk hubungan saya. Saya mempercayai Tuhan untuk keluarga saya. Dan Tuhan sanggup untuk lakukan jauh lebih daripada apa yang saya doakan atau saya pikirkan. Ada amin saudara? Oke. Jadi yang pertama saudara, saya minta saudara bangkit berdiri. Cari, jangan suami istri nanti aja di kamar ya. Ya. Jangan juga mengatakan saya enggak bisa cari 3 yang lain yang cocok dengan saya, oke? Kalau enggak bisa saya carikan. Oke? Kalau bisa cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Cari pasangan, nanti saya akan memimpin awal untuk berdoa. Semuanya udah ketemu? Yang di depan juga boleh, worship team 3 ya. Atau pokoknya cari. Kalau belum ada yang dapat pasangan, angkat tangan. Kalau belum ada yang dapat pasangan, angkat tangan. Kalau sudah dapat pasangan, berempat duduk supaya bisa mendengarkan instruksi karena kita akan lakukan sama-sama. Saudara 3 ada yang oke. Duduk aja. Kalau nggak dapat 4 nggak apa-apa. 3 juga boleh. Oke, 3 boleh. Oke. Semuanya udah dapat? Semuanya udah dapat? Pastikan. Semuanya udah dapat? Oke. Bisa segera duduk yang sudah dapat pasangan ya. Bisa duduk. Mari saya akan menjelaskan satu kali lagi. Tolong tenang sejenak. Oke. Pastikan setiap saudara punya waktu untuk share, let's say 2 menit setiap orang. Jangan terlalu panjang. Ungodly belief yang saudara
mau katakan saya mau berubah, selama ini saya mempercayai sesuatu yang salah tentang diri saya, kemampuan saya, masa depan saya, apapun. Yang sudah katakan saya tahu ini salah. Dan saya mau bertobat untuk hal ini. Oke? Oke, terus ganti ya, sampai seluruhnya dapat kesempatan untuk share. Setelah itu kita akan berdoa. Oke, kita akan berdoa untuk ungodly belief itu. Untuk mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, kami bersepakat dengan saudara kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, share apa yang saudara rindu untuk terjadi. Apa yang saudara believe. Ya. Bukan sesuatu yang kayak gini, saya percaya saya dapat sandal baru. No. Itu enggak usah. Enggak usah. Saudara dapat sandal gara-gara ikut retreat, oke? Enggak usah. Itu enggak usah, ya, oke? Sesuatu yang saudara percaya Tuhan mau lakukan. Yang lain dengerin, nanti saling doakan. Tidak ada yang respon gini. Masa? Enggak ada yang gitu ya. Kita mau sepakat dengan saudara seiman kita. Let's believe. Ya, dan saya percaya akan ada kesaksian bagaimana Tuhan melakukan perkara yang dahsyat dalam kehidupan setiap saudara. Oke? Jelas itu? Kita akan punya waktu sampai jam 9.15, boleh? 9.15 setelah itu kita akan selesai. Ya. Jadi saudara punya waktu untuk dua hal itu. Silakan.